Sobat Padua, kembali lagi di Teras Pastoran. Rabu Abu itu menandai awal masa Prapaskah selama 40 hari. Nanti puncaknya adalah perayaan Jadi Paskah. di situ kita sebetulnya ingin merayakan Yesus yang masuk ke Ketika Yerusalem. Yunus mewartakan pertobatan supaya mereka kembali kepada Allah yang selama ini hidup perbuatannya jauh daripada Yang Allah. namanya cinta kalau masih keharusan itu belum cinta. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yeay! Untuk kali ini, aku Lia. Aku Ina bersama dengan tamu spesial kita, Romo Vincentius Sri Herimanto SJY. Romo, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, mantap Iya. sekali. Mungkin Romo bisa sedikit perkenalan dengan Sobat Padua, nama panggilannya siapa nih Romo? Oke, nama panggilan seperti biasa dipanggil Romo Vin. Romo Singkat Vin. saja dari Vincentius Sri Herimanto. Sri itu nama perempuan katanya. Ya Iya, memang betul. itu dari nama ibu. Oh, dari Ya, Herimanto itu Heri itu nama kakak. Man itu men itu ya. Untuk mengatakan bahwa saya memang laki-laki. Nah, karena saya orang Jawa ditambah to. Jadi double man-nya maco gitu loh. berarti nama Romo ini penuh makna sekali ya Romo. Iya. Mantap Romo. Mhm. Nah Romo, kira-kira Romo udah berapa lama sih berkarya di Paroki Santo Antonius Padua ini? Well, saya masuk bulan Agustus tanggal 13 sebelum perayaan Hari Kemerdekaan itu ya. Nah, sampai sekarang masih di sini. Oke, berarti belum ada 1 tahun ya Romo? Belum ada, baru beberapa bulan ini. Mantap sekali. Tapi kayaknya Romo ini udah ada di mana-mana gitu. Terkenal banget di Paroki Santo Antonius Padua ini. Membuat kita GR-nya. Oke Romo. Oke. Oke, Romo, untuk pembahasan tema kali ini tuh Pekan Suci. Iya, Seminggu gereja terus itu perlu nggak sih, Mo? Pekan Suci. Iya, kita membahas mengenai Pekan Suci, Mo. Nah, mungkin Romo, aku mau nanya nih, mungkin pertanyaan basic tapi belum tentu semuanya tahu nih, Mo. Kira-kira apa aja sih, Mo, hari-hari yang menjadi runtutan hari Pekan Suci? Oke, Pekan Suci kan dimulai dari Minggu Palma, Minggu Palem itu ya. Jadi itu ada peristiwa di mana Yesus dieluh-elukan, tapi juga setelah itu ada Pasio ya. Kisah sengsara itu dibacakan atau dinyanyikan. Nah, itu dua hal yang akan kita renungkan dalam Minggu Suci. Mulai Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamis itu Kamis Putih. Jumat, Jumat Agung, Sabtunya, Sabtu Suci, siang yaitu pagi sampai siang. Malam itu sudah disebut Malam Paskah, Vigili Paskal. Lalu baru hari Paskah. Jadi itu 1 minggu berurutan. Pertama merenungkan tentang penderitaan, kesengsaraan Yesus. Tadi itu Pasio, Passion gitu ya. Lalu hasil dari Pasio itu adalah kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan. Dan ini bagi kita sangat penting karena kita mau mengalami Yesus yang bukan hanya 2000 tahun yang lalu menderita, tapi Yesus yang sungguh-sungguh mau hadir dan kita rayakan dalam hidup kita sekarang ini. Oke, berarti Pekan Suci itu diawali dengan Minggu Palma dan diakhiri dengan Minggu Paskah ya, Paskah, Romo? iya. Nah, mungkin kita mau tanya nih, Mo, kira-kira esensi atau nilai spiritual yang seharusnya kita itu rasakan di Minggu Palma itu apa sih, Mo? Karena mungkin banyak dari kita yang datang misa aja tapi nggak nangkep nih, Mo, Minggu Palma itu apa sih pentingnya bagi umat Katolik? Oke, kata mereka Minggu Palma tanpa perarakan itu kayaknya sayur tanpa garam gitu ya. Hambar ya, Romo. Jadi di situ kita sebetulnya ingin merayakan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Nah, dieluh-eluhkan oleh semua orang itu sampai mereka tidak punya alat peraga untuk mengeluhkan siapa Yesus, mengambil daun-daunan dan di situ dikatakan daun palma. Ya. Nah, dari sini sebetulnya kita tahu bahwa Yesus datang disambut sebagai raja, tapi kok naik keledai. Nah,
itu justru menggambarkan raja yang seperti apa sebetulnya Yesus. Yaitu raja, keledai itu kan bukan untuk perang. Nah, keledai itu sebetulnya simbol juga kerendahan hati orang raja yang miskin yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dia datang untuk membawa damai itu. Ini yang di Minggu Palma. Lalu di situ Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, Yerusalem kan kota suci. Kota di mana penggenapan karya keselamatan Allah terjadi dalam diri Yesus. Nah, dia memasuk sana, ia masuk ke penderitaan sebetulnya. Di situ dia mengalami penderitaan, disalib, ya, lalu pada hari ketiga bangkit. Nah, ini sebetulnya dalam Minggu Palma itu kita merayakan apa yang akan kita rayakan di hari Kamis Putih, Jumat Agung, lalu Sabtu Suci dan malam Paskah itu terjadi di situ antara passion dan kemenangan sebagai Berarti raja. Nah, secara nggak langsung di Minggu Palma ini kita mempersiapkan diri ya, Mo, untuk iya, menyambut pekan yang selanjutnya. hari-hari selanjutnya itu. Romo, kalau Iya, di Minggu Palma kan juga ada, tadi Romo sempat menyebutkan Pasio. Minggu Palma ada Pasio dan nanti Jumat Agung kita juga mendengarkan Pasio Pasio, juga. ya. Bedanya apa sih, Mo? Oh, kalau pasionya itu bedanya jelas dari Injilnya beda, tapi kesengsaraan Tuhan sama, ya. Cara para evangelis itu penginjil itu mewartakan itu berbeda. Kalau Yohanes tentu saja menekankan lebih sebagai anak domba yang disembelih, nah, korban itu. Makanya pada hari Jumat Agung itu yang dibaca selalu dari Injil Yohanes. Kalau dari Minggu Palma itu beda, tahun C itu dari Lukas, ya. Tahun A itu dari Matius, B itu Markus. Nah, itu tekanannya juga berbeda-beda gitu ya. Tapi yang jelas yang menderitakan satu, Yesus. Untuk apa? Bukan untuk apa, itu konsekuensi dari kata yes to Father, saya taat kepada Bapa, sungguh-sungguh menghormati Bapa yang sungguh ingin mencintai dan menyelamatkan manusia. Waktu dia mengatakan kepada siapa saya bisa mengutus, Yesus, here I am. Inilah aku, utuslah aku. Nah, konsekuensinya dia menjalani itu semua penderitaan itu. Ya, kalau mengatakan saya mencintai, jangan takut menderita. Itulah itu bagian dari Bagian dari cinta ya, Oke, Romo. bagian dari cinta. Iya. Oke, itu kan Minggu Palma, Romo. Iya. Kemudian Kamis Putih. Apa spiritualitas dari Kamis Putih? Nah, terjadi banyak hal ya. Tapi yang jelas di dalam perayaan Kamis Putih itu kan ada satu pembasuhan kaki, ya. Lalu ada perjamuan terakhir Yesus. Di dalam peristiwa itu, Yesus memberikan pesan jelas untuk para pengikut-pengikutnya, barang siapa mau menjadi pemimpin itu, menjadi terbesar, itu adalah siap melayani seperti Yesus. Ya, melayani itu yang dia ambil itu sikap seorang hamba loh, bukan hamba lagi, budak. Luar biasa ya. Nah, ini yang kekuatan spiritualitas yang di situ. Yang kedua, perjamuan air. Kita tahu perjamuan terakhir itu Yesus memulai ya sakramen Ekaristi, institusi. Pada peristiwa itu juga dia memberikan sakramen imamat. Ya, memberikan sakramen ini untuk bisa melanjutkan perjamuan terakhir itu dalam bentuk sakramen Ekaristi. Nah, itu peristiwanya cukup padat di situ ya, karena harus ada pembasuhan, ada di mana nanti rasul-rasul itu kan dipilih dari 12, tapi zaman sekarang kan kita bisa memilih siapa saja sebetulnya. Iya. Nah, kayak Paus itu memilih rasulnya bukan rasul dalam arti tertentu, tapi memilih orang-orang yang ada yang di penjara itu, dibasuh. Hebat sekali itu. Itu menunjukkan kerendahan hati yang mendalam.
dari paus kita. Di situ yang mau ditunjukkan dalam peristiwa Kamis Putih. Institusi sakramen atau institusi Ekaristi atau sakramen kudus dan imamat juga, tapi sekaligus sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu kepemimpinan yang the servant leadership itu. Ya. Tapi aku cukup penasaran nih, Mo. Kenapa sih, Mo, namanya Kamis Putih? Putihnya itu maknanya apa sih, Mo? Putih itu apa? Tanda apa coba? Bersih, Bersih, murni. suci, Ya, murni. suci. Lalu tanda penyerahan juga total kepada Allah, ya. Disitulah lahirlah sakramen Ekaristi, ya, untuk membersihkan, untuk menghidupi, sakramen yang menyerahkan Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kehidupan yang lain. Mengapa putih ya? Padahal di bahasa Inggris apa itu? Kamis Putih bahasa Inggris? Kamis Putih bahasa Indonesia kan? Iya, Kamis Iya. Putih bahasa Indonesia. Mo. Bahasa Inggrisnya Holy Thursday. Thursday. Oh, Iya, Thursday. Holy Thursday. Jadi mungkin istilahnya macam-macam sesuai dengan di lokal Lokal language bahasa. itu lokal bahasa termin. Diadaptasi ke bahasa Indonesia Karena gitu ya. mungkin pada waktu itu kan romonya juga pakai putih juga pakaian, dan orang umat senang juga pakai putih. Ya, pakai putih. Lalu di Kamis Putih kan juga ada tuguran Romo setelah misa. Nah, kalau kita sebagai umat itu wajib nggak sih ikut tuguran itu, Romo? Well, nah ini ya, sekarang Yesus tuh sebetulnya nggak pernah menuntut orang dengan keharusan. Ya. Yang namanya cinta kalau masih keharusan itu belum cinta ya. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu. Lalu cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, atau kalau di Yohanes seperti aku telah mengasihimu. Yesus mengatakan itu. Jadi kalau harus ya tergantung. Level saya itu relasiku sama Yesus apa ya? Ya itu. Nah itu. Ya. Mungkin di sini juga kita bisa belajar di Kamis Putih kita bisa meresapi bagaimana cara kita hidup dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita ya, Mo. Iya, betul. Soalnya di situ kita kan ditanya, siapa sebetulnya yang sedang saya ikuti ini? Ya. Yesus sebagai pribadi yang selalu hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa liturgi, sakramen, atau hanya norma-norma agama saja yang menjadi tuntunan saya. Ya. Jadi kan kita itu punya agama bukan agama Alkitab ya. Agama kita itu agama pribadi Tuhan, itu Yesus sendiri. Jadi kita membaca, tapi kita nggak punya relasi dengan Kristus, itu nggak hidup itu Alkitab. Tapi begitu kita punya relasi, begitu itu membaca, kalimat per kalimat itu kayak ada kekuatan lain itu gemanya. Nah, jadi di situ ada orang mencoba menafsirkan itu sebetulnya bukan menafsirkan, dia membacanya berdasarkan pengalaman intimasi, kedekatan dengan Yesus. Jadi punya apa istilahnya itu kesan yang berbeda membaca itu. Kata-kata Ya. Romo kena banget sih di aku. Karena emang mayoritas dari kita Katolik mungkin belum mengerti betul apa itu arti iman kita sendiri kepada Tuhan Yesus. Banyak yang seperti yang Romo bilang tadi, kita hanya mempatokkan kepada ritual-ritual keagamaan, tapi hubungan dengan Yesus sendiri tuh malah nggak dibuild dengan baik gitu. Iya, memang. Iya. Nah, mungkin setelah Kamis Putih ini kita beralih ke Jumat Agung. Weh, ya. Kira-kira, nah ini yang mungkin paling pusatnya ya, Mo. Esensinya apa sih, Mo, di Jumat Agung ini untuk umat Katolik? Nah, gini ya. Pertama, apa yang kita rayakan di Jumat Agung itu, yaitu satu, itu kematian. Jam kematiannya jelas, jam 3. Ya. Jadi menurut saya kalau liturgi penyembahan salib itu jangan sampai lewat jam 3-nya itu. Karena ada sesuatu yang mestinya kita utamakan tapi we missed it. Jadi kalau saya misalnya ada mau acara
penyembahan salib jam 2 dan jam 4 itu kurang pas. Jam 3 lalu jam yang lainnya bisa disesuaikan. Gitu. Jam 3 itu nggak boleh dilewatkan. Itu jamnya Tuhan Yesus itu istilahnya kalau saya. Well, disitulah kematian. Apa ada ya Allah mengalami kematian. Nah, logika dunia kan nggak mungkin. Tapi yang terjadi justru itu the surprise ya, kejutan-kejutan dari Allah. Ternyata Allah itu mau mengalami semua kondisi manusia, termasuk kondisi kematian. Konsekuensi dari mau lahir sebagai bagian dari manusia, yaitu menjadi manusia yang sungguh, ya juga mengalami kematian. Untuk apa sih kok mengalami kematian? Ya tadi, bukan lain dan bukan mau menunjukkan bahwa kalau Yesus sudah mengatakan cinta sampai total. Nah itu yang kita rayakan. Tuhan yang begitu taat kepada Bapaknya, tapi begitu besar cintanya kepada manusia, sehingga pada saat akhir hidupnya di kayu salib dia masih berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Well, ini kalau kita sebelum plus itu masih bisa sanggup doa kayak gitu, dijamin deh. Waduh, Jamin itu ya. gila keren banget ternyata esensi dari Iya, Jumat Jumat Agung Agung sendiri. iya. Luar bagus. biasa. Ya. Nah, kira-kira kenapa sih Mo disebutnya itu ibadah bukan misa? Wow. Ya benar ya, mengapa kok ibadah, kok bukan misa? Misa itu ada kaitannya dengan Ekaristi toh. Pada Jumat Agung tuh tidak ada Ekaristi. Jadi hari di mana kita tidak ada misa itu ya Jumat Agung. Logikanya ya Tuhan kan wafat. Sabtu Suci. Sabtu Suci itu beda dengan malam Paskah ya, Vigili Paskah itu. Sabtu Suci itu sepi. Kita mengalami Yesus yang hidup, yang kematiannya itu sungguh-sungguh memberi keheningan bagi banyak. Pada waktu pengalaman Jumat Agung itu, kita sungguh-sungguh bisa masuk dalam peristiwa, apa ya namanya, empatinya dengan penderitaan Tuhan akan lain rasanya. Karena kita merasakan gimana Tuhan taat kepada Bapaknya, tapi kita juga merasakan sebesar apa cinta Tuhan kepada kita ya, Mo? Jelas itu 2 poin ya. 2 poin itu. Ha-ha. Oke, mantap. Begitu ngomong cinta ya udah sampai total. Sampai total. Padahal kalau logika manusia kan dia punya kuasa juga, tapi tidak digunakan untuk karena kuasa itu kan untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak, dia memberikan dirinya. Itu Jumat Agung Itu ya. Jumat Agung ya, Romo. Kemudian tadi kan Romo sempat menyebutkan di Jumat Agung tidak ada Ekaristi. Mungkin umat agak bingung atau mungkin yang baru-baru apa sih bedanya Ekaristinya itu di mananya Romo dibanding misa yang lain. Mungkin kalau umat yang sering berada di entah pengurus liturgi ataupun petugas liturgi mungkin sudah tahu. Tapi Iya. kalau umat yang mungkin tidak pernah bersinggungan dengan liturgi mungkin apa sih Jadi bedanya? gini, Ekaristi itu sebetulnya peristiwa Paskah. Paskah itu bukan hanya Yesus bangkit, Yesus yang mengalami penderitaan, sengsara ya, lalu wafat. Dan wafat tidak berhenti di situ, tapi juga dalam kebangkitan. Itu terangkum dalam perayaan Ekaristi. Makanya itu anamnese, itu kalau kita menyanyikan apa itu, Agunglah misteri iman kita. Itu kan ada misteri wafat, lalu kebangkitan dan juga kedatangannya itu kan yang mau dirayakan. Jadi itu yang terjadi dalam Ekaristi, peristiwa Paskah dari sebetulnya mulainya kan Kamis Putih, institusinya didirikannya Ekaristi. Wafatnya hari Jumat. Nah ini kan Jumat itu hanya aspek wafat. Kebangkitannya kan belum. Ya, logikanya kan gitu. Nah, jadi Yesus tidak membuat sesuatu yang didirikan dalam Kamis Putih itu belum terjadi di hari Jumat. Jumat Agung. Jumat Agung.
Jadi tidak ada kematian yang kita rayakan kematian, belum kebangkitannya. Nah, itu. Kebangkitannya baru nanti di Sabtu Sabtu, Suci. bukan Sabtu Suci, ada bedanya ya. Oh, oke. Sabtu Suci itu Sabtu yang hening. Nah, lalu malam Paskah itu malam Sabtu itu Vigili Paskalis namanya. Vigili itu kita Vigili itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak hansip itu jaga malam gitu loh. Vigili Paskah. Vigili ya, berjaga-jaga gitu ya. Berjaga-jaga. Nah itu ya. Nah itu. Jadi Sabtu Suci itu masih antara Jumat Agung, kematian Yesus dengan di mana Yesus masih di dalam kubur. Itu ya. Itu Sabtu Suci. Berarti Sabtu Suci dengan Vigili Paskah itu Beda. berbeda? Vigili Paskah itu perayaan besar. Perayaan besarnya. Yang seperti yang kita ketahui ya Romo. Kalau Sabtu Suci itu masanya? Sabtu Suci itu Yesus masih dikubur. Oh, Sabtu Suci. Jadi Yesus kan dikubur berapa hari? 3 hari. 3 hari. Mulai hari Jumat jam 3 ya. Jam 3 itu sudah 1 hari Jumat. Lewat jam 6 itu hari kedua. Ya, jam 6 sore. Jadi Jumat malam itu sudah hari kedua. Sampai Sabtu jam 6 sore itu masuk jam 6 sore itu hari ketiga. Sabtunya. Jadi Sabtu Suci itu dari jam 6 hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore itu Sabtu Suci. Yesus dikubur hari kedua itu. Oke Romo, mungkin kita sedikit flashback ya Mo di Jumat Agung. Kan pada perayaan Jumat Agung itu ada penghormatan salib ya Mo. Ini karena aku penasaran aja sih, mau pengen tahu juga. Nah jika ada umat nih Mo yang cium salib itu, apakah itu menjadi suatu permasalahan terkait dengan cara penghormatan salib Mo? Ya tradisi kita saya sejak kecil memang dikatakan untuk mencium ya, menghormati salib. Mencium itu sebetulnya bukan hanya menghormati, menunjukkan kasih kita ya yang dalam ya. Seorang ibu mencium anaknya itu bukan hanya menghormati, kan malah lebih dari itu, afeksi. Itu diharapkan gitu ya. Sekaligus apa yang terjadi di situ bukan ciumannya yang utama. Ya, bagaimana ini mengalir dari ketulusan saya untuk menerima Tuhan saya yang menjadi penyelamat saya, tapi kok wafat, kok mati. Nah, itu di situ saya sungguh mencoba menunjukkan bukan hanya hormat, tapi juga kayak orang itu condolence itu ya, apa ya? Empati. Kalau di mana di negara-negara lain tuh misalnya ketemu dan menunjukkan afeksi, nah afeksinya yang dalam, nah itu. Berbeda nggak sih Mo di negara kita Indonesia dengan negara-negara luar mengenai penghormatan salib ini? Umumnya sama, mereka kayak di Filipina mencium juga, lalu di negara-negara lain juga mencium itu, cium salib. Itu kan sebagai simbol saja ya, bukan ciumannya yang kita lihat ya. Tapi bentuk penghormatannya yang mau kepada salib. Penghormatan dengan afeksi yang dalam itu. Sekarang kita sudah masuk nih Romo ke Vigili Paskah. Vigili Paskah. Ya, itu kan misalnya panjang ya Romo. Yes, memang. Iya, apa sih spiritual dibanding waktu Minggu Paskah? Mungkin yang membedakan. Oke. Dari kata vigili saja ya. Vigili itu artinya berjaga-jaga lah ya. Saya itu harusnya semalam suntuk gitu. Ya, kalau itu sebetulnya yang membedakan ya pada waktu malam Paskahnya itu kita membaca dengan 9 bacaan itu mau mencoba memahami sungguh sejarah keselamatan yang terwujud nyata dalam diri hidup Yesus itu. Ya, sampai dia wafat. Lalu dalam ini aspek ya, sejarah keselamatan tuh sampai nanti kebangkitan. Lalu kalau dalam Paskah itu lebih tekanannya pada Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut. Nah, itu kemenangan itu yang dirayakan di
Sebetulnya di Vigili juga kemenangan, tapi akan ada persiapannya. Kemenangan itu rupanya sudah dijalankan oleh Allah sejak lama itu. Sejak pada masa dia menciptakan manusia baik adanya itu sebetulnya. Nah ini dikembalikan ke ciptaannya. Maka kita akan di dalam malam Paskah itu kan kita membarui janji baptis. Kayak kita dilahirkan kembali dalam segi penciptaan. Jadi dengan kata lain tekanannya pada perayaan malam Paskah itu kita merayakan keselamatan Allah yang terwujud dalam diri Yesus dan kita kembali lahir seperti ciptaan awal itu. Baik adanya, bahkan sangat baik adanya. Ya. Oke, berarti dua hal yang berbeda ya, mau Vigili Paskah dan juga Minggu Nah, Paskah. kalau Paskah ya tekanannya lebih ke kemenangan Tuhan atas kematian itu. Karena mungkin banyak mau dari kita di sini sobat Padua yang milih kayak udah bisa di Sabtu Suci di Vigili Paskah, minggunya nggak usah deh gitu, atau enggak milih misalnya di Minggu Paskah aja. Padahal ternyata dua perayaan ini punya dua nilai yang berbeda ya, Rom? Iya. Oke. Ya sebetulnya sih kalau orang mau katakan soal ini boleh apa enggak ya lain ya. Tapi kalau saya kok merasa lebih ingin bisa merasakan misteri keselamatan dalam perayaan Paskah itu lebih komplit gitu. Kan kita tidak perlu mengatakan ini cukup enggak ya, cuma Sabtu saja gitu. Nah, Romo kira-kira punya tips gak sih Romo gimana caranya kita nih, mungkin terutama anak muda untuk mempertahankan spiritualitas supaya tetap semangat nih mau dari awal Pekan Suci sampai akhir Pekan Suci. Karena mungkin karena masa Pekan Suci ini waktunya panjang ya Mo, bisa jadi di tengah-tengah tuh keimanan kita atau semangat kita nih lama-lama ngedown, jadi milih nanti aja lah misalnya di akhir kayak gitu. Well, Dari seorang Romo kepada awam nih. kalau sungguh-sungguh ingin merasakan spiritually satisfied ya, kepuasan batin, kita nggak usah tanggung-tanggung deh. Ya, itu. Nggak usah tanggung-tanggung. Kalau kayak mau pinter renang ya harus jebur ke situ. Kalau kita mau merasakan bagaimana Allah itu sungguh-sungguh ingin memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kita, nggak usah tanggung-tanggung juga. Total gitu ya. Nggak usah. Ya, kalau saya begitu aja. Selama kita masih mengukur, ini kira-kira cukup nggak ya saya? Cukup gini aja. Ya kita juga nggak akan mengalami istilahnya the totality of joy. Gitu loh. Sukacita yang total juga dibatasi oleh kita sendiri sebetulnya. Ya. Wah udah cukuplah segini aja. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita mau merasakan sukacita Paskah secara penuh harus willing untuk mengikuti Pekan Suci dari Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah ya Romo. Ya sudah nggak usah, jangan tanggung-tanggung deh, masuk aja terus gitu. Jangan tanggung-tanggung sobat Padua. Terlanjur basah ya mandi sekalian gitu loh. Ngapain cepet-cepet doang ya Romo ya. Oke Romo, nah tadi kita udah bahas mengenai Pekan Suci nih Romo dari Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang gak kalah seru Romo. Segmen apa sih Mbak Lia? Segmen yang kedua adalah Umbar. Umat bertanya, Romo menjawab. Pertanyaan yang pertama dari umat paroki Santo Antonius Padua. Netizen ya Romo, dari netizen. Romo, apakah harus nih mengikuti Misa Paskah jika sudah mengikuti Misa Sabtu Suci? Seperti tadi sudah Romo jawab, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih singkatnya lagi Romo. Kalau kamu sungguh cinta, kamu nggak perlu tanya harus apa enggak. Saya mau mengungkapkan kasih ini sebenarnya pada Tuhan. Ya sudah, saya akan dengan kepenuhan hati masuk ke situ dengan total. Ya, itu. Jadi saya menjawabnya harus atau tidak, tidak perlu saya mengatakan harus atau tidak, tapi sejauh mana kamu punya kedalaman kasih pada Tuhan. Udah gitu aja. Sejauh mana kamu memiliki kedalaman kasih dengan Tuhan. Ya. Mantap. Nah, pertanyaan yang kedua nih Romo. Kira-kira antara Misa Paskah dan Misa Natal, lebih sakral yang mana sih Romo? Sebetulnya sama ya.
yang kita rayakan itu adalah Yesus ya. Yesus satu, itu kaitan loh. Tidak ada Paskah kalau Yesus tidak berinkarnasi. Nah, lalu juga Natal itu tidak ada maknanya kalau tidak ada Paskah. Untuk apa dia lahir ke dunia tapi nggak ada kebangkitan, ya dari situ. Jadi bagi saya kalau mana yang lebih sakral, ya tergantung dari ini juga ya, dari penghayatan kita. Kalau saya sih semuanya sakral, hanya memang meriah. Sakral sama meriah beda, ya. Mungkin secara duniawi Natal tuh lebih mengesan dan meriah, ya. Itu. Dan meriah tidak berarti sakral. Kalau sakral itu lebih ke arah ke Tuhan itu. Kalau itu nggak ada bedanya bagi saya. Tapi meriah mungkin Natal lebih meriah karena dunia itu menggunakan peristiwa Natal untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ya, komersialisasi Natal itu sungguh-sungguh menjadi objek yang luar biasa bagi dunia ini. Ya. Tapi kalau Paskah nampaknya belum begitu ya. Iya, tapi dua-duanya ini berkesinambungan ya Romo. Ya kalau soal sakral ya mungkin. Kalau soal sakral ya. Cuman memang lebih yang pembawaannya lebih heboh mungkin di Natal karena dirayakan oleh seluruh dunia gitu ya. Belum sampai Natal aja belum sampai Desember, September, Oktober aja lagu-lagu Natal di mall aja udah mulai. Ya. Nah itu. Oke, Romo ini pertanyaan terakhir. Apa itu Misa Krisma di hari Kamis Putih? Mungkin Romo bisa menerangkan dulu apa sih itu Misa Krisma gitu. Mungkin belum semua umat tahu nih, Mo. Pertama-tama itu misa Bapak Uskup dengan seluruh imam yang ada di keuskupan dan umat, di mana Bapak Uskup memberkati minyak suci ya, minyak Krisma, minyak untuk katekumenorum, itu katekumen, dan minyak untuk orang sakit. Nah, lalu di situ juga para imam, semua imam di keuskupan itu pada saat itu membaharui janji imamat di situ. Ya. Jadi itu misa Krisma pertama-tama adalah misa di mana Bapak Uskup memimpin seluruh umat, tapi di situ biasanya wakil dan imam untuk memberkati minyak. 3 minyak yang kita gunakan untuk sakramen orang sakit, sakramen Krisma itu sakramen penguatan, atau juga untuk pengangkatan katekumen itu. Ya. Sebelum dibaptis kan ada katekumenorum biasanya gitu. Ya. Ini yang terjadi di sana. Dan pada Kamis Putih itu sebetulnya kita mempersiapkan untuk Misa Krisma itu mempersiapkan diri untuk perayaan Kamis Putih. Jadi membarui imamat kita, lalu nanti pas perayaan Kamis Putih itu ada semangat kayak imamat tuh diperbarui lagi gitu loh. Nah, itu nggak tahu, tapi selalu ada. Sehingga kalau romonya yang kayak saya itu harus mencuci kaki para rasul itu tanpa malu, tanpa rasa sungkan atau apa, harus cuci gitu. Ya, ada kekuatan sendiri dari dalam. Ini pengalaman saya. Oke Romo, tadi kalau kita udah mulai dengan pembahasan mengenai Pekan Suci, masuk ke Q&A dari netizen-netizen Paroki Santo Antonius Padua, mungkin sekarang aku boleh minta mau kira-kira apa sih yang bisa Romo sampaikan kepada umat paroki kita supaya kita lebih prepare nih, menyiapkan diri kita dengan baik dalam menjalani Pekan Paskah yang sebentar lagi akan kita nantikan. Oke, kita akan masuk ke masa suci sebetulnya, retret agung, ya. Retret agung di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan selama masa Prapaskah itu melalui pertama doa, ya dilebihkan, kedua puasa, lalu mati raga. Nah, 3 hal itu akan membantu kita meningkatkan kehidupan rohani kita, ya. Lalu kalau sejak awal kita masuk dengan sungguh-sungguh ke situ, the joy of the resurrection, ya, sukacita
kebangkitan itu sungguh-sungguh akan merasuk ke dalam hidup kita, batin kita, maka pengalaman hidup baru, lahir kembali, itu sungguh-sungguh bisa kita alami. Dan inilah yang saya harapkan umat, ayo jangan sia-siakan waktu yang khusus ini, di mana waktu ini kita mendapat rahmat sebagaimana seperti tahun jubilium, waktu khusus juga bagi kita. Nah, inilah peristiwa di mana kita bisa mengalami kekuatan rohani yang muncul dari Allah sendiri memberikan hidupnya kepada kita. Ya, tiga itu yang paling pentingnya, doanya ditingkatkan, mati raga, kalau raganya dilemahkan, maka rohnya menjadi kuat. Ya, terus setelah itu juga puasa. Puasanya itu bukan hanya puasa makan, kalau saya ya pingin juga ya puasa makan biar setidak-tidaknya mengurangi beban. Ya, tapi lebih dari itu puasa untuk menghilangkan atau menjauhkan dari hal-hal yang membuat saya tidak bisa lebih dekat dengan Tuhan. Itu artinya kebiasaan-kebiasaan berdosa itu. Ya. Mantap Kira-kira sekali. gimana? Mantap, Mantap, Romo. Mo. Kita benar-benar dapat banyak pengetahuan dari Romo mengenai Pekan Suci yang pastinya juga akan memperkuat iman kita nih dalam menyiapkan diri dalam menyambut Pekan Suci juga mau nantinya. Nah, untuk teman-teman Sobat Padua yang mau bertanya di episode selanjutnya bisa langsung aja tuliskan kolom pertanyaan di Instagram Padua TV dan jangan lupa juga untuk komen, subscribe dan juga follow YouTube Padua TV. Sekali lagi terima kasih banyak Romo Vin atas waktu yang telah dituangkan, sudah mau hadir di Teras Pastoran episode kali ini. Terima kasih juga Terima boleh kasih. sharing dan bercerita dengan kalian berdua dan semua pemirsa Padua TV Iya, ya. pemirsa Padua TV. Oke. Sobat Padua Romo kita Oh, Sobat bilangnya. Padua Sobat gitu ya, Padua. Sobat Oke. Padua. Oke, Oke. bukan bosku ya. Iya, bukan bosku. Bukan bosku Romo. Bosku. Romo. Oke. Romo mungkin ada pantun atau ada Dua kata Pak lucu Romo. ubur-ubur, Ubur-ubur ikan ikan lele. Asik. Terima kasih, Le. Terima kasih juga Romo Vin, boleh kita tepuk tangannya. Rabu Abu itu menandai awal masa Prapaskah selama 40 hari. Nanti puncaknya adalah perayaan Jadi Paskah. di situ kita sebetulnya ingin merayakan Yesus yang masuk ke Ketika Yerusalem. Yunus mewartakan pertobatan supaya mereka kembali kepada Allah yang selama ini hidup perbuatannya jauh daripada Yang Allah. namanya cinta kalau masih keharusan itu belum cinta ya.